Lu mampu nggak bos? Kukira dia menyukaiku. Hai, jumpa lagi dengan saya Nanda Dasari Zona. Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Nah, kebetulan semester ini saya mengajar mata kuliah jaringan komputer. Mengapa kita perlu belajar jaringan komputer? Ya, tentu sangat perlu. Kalian bisa bayangkan di kondisi seperti saat ini, era industri, pandemi, semua butuh internet. Nah, internet adalah bagian dari jaringan komputer juga. Nah, itu makanya kita paling tidak menguasai dan mengetahui, syukur-syukur bisa mengembangkan ilmu tentang jaringan komputer. Nah, ini adalah harapan ke depan bisa membangun server sederhana untuk di daerah masing-masing, di daerah kampung kalian, di daerah desa kalian. Itu namanya RT RW atau desa net. Jadi jaringan berskala RT, berskala RW, berskala desa. Nah, ini salah satu contoh alumni BSI yang sudah menerapkan ilmu dari jaringan komputer. Nah, ini alumni ini udah mengcover sekitar 10 atau lebih desa yang ada di daerah-daerah tempat kampung dia berada. Lumayan bisa menambah penghasilan untuk kehidupan sehari-hari, ilmunya juga terus berkembang, dan tidak sia-sia dia kuliah dan belajar jaringan komputer seperti itu ya. Nah, harapan saya seperti itu. Ya, kalau tidak bisa, paling enggak kalian bisa mendapatkan ilmu itu dan bisa juga diterapkan di rumah kalian, ya kan? Misalnya untuk pasang wifi di rumah lah, ataupun bagi jaringan wifi. Nah, itu juga salah satu dari tujuan atau goal dari mata kuliah jaringan internet, ya. Oke, nah ini saya lihatin videonya ya. Nah, ini modem, ada kipasnya udah gak panas, terus ini kabel-kabel powernya. Nah, ini switchnya, jadi nanti mungkin dia bisa ketika mati ini langsung lari ke aki, karena kalau di daerah kan biasa listrik padam tuh nggak itu ya, nggak ada pakai jadwal ya, langsung mati aja. Nah, itu makanya untuk cover listriknya biar tetap hidup terus internetnya, menggunakan dua cadangan aki biasanya, aki dan menggunakan listrik langsung. Nah, ini itu bisa dikatakan ini server sederhana untuk RT RW net seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau nanyakan alat-alatnya bisa nanti ke kontak saya, misalnya bingung silahkan tanya, tidak usah takut-takut. Nah, kalian lihat sini, ini bukan mandau untuk perang ya, tapi memang untuk, karena di sana di hutan ya, kalau nggak ada bawa ini kalian tidak akan bisa lewat jalan di daerah-daerah itu ya, terutama yang daerah-daerah yang benar-benar hanya bisa motor yang lewat itu ya. Kalau di kota mungkin kalian jarang menemukan hal seperti ini. Nah, kita lihat kalian bisa lihat ya di video itu, anak kecil senangnya kalau udah dapat internet ya. Ya, paling tidak dia dapat hiburan, bisa belajar via daring untuk sekolahnya. Orang tua juga bisa menjual produk-produk yang ada di desa, bisa belajar informasi mengenai misalnya cara menanam yang baik, cara harga jual pasar. Nah, itu sangat penting. Mengapa orang-orang seperti kalian ini yang nanti bisa berkecimpung di jaringan bisa membantu orang-orang yang ada di daerah yang terpencil gitu ya. Tadi ya kalian lihat ya, anak kecil itu senang kalau misalnya udah ada internet, ya bisa ya untuk hiburan dia, belajar. Orang tua juga bisa untuk menjual produk-produknya ke kota, bisa gabung di Tokopedia ya kan, karena udah ada internet ya, bisa jual produk ke situ atau mencari harga jual pasar produk mereka, misalnya padi berapa, harga karet berapa untuk hari ini, untuk hari besok berapa, bisa tahu mereka. Nah, itu ya harapan saya, kalian bisa nantinya menerapkan yang seperti ini. Ya, kalau nggak bisa ya kecil-kecilan boleh ya, yang penting sudah menerapkan ilmu jaringan komputer. Oke, saya lanjut. Nah, ini foto warung, berarti dia memasang internet di warung ini biasanya untuk, ya lah biasa ya kalau di daerah kan warung itu kan ramai yang dikunjungi ya, sekalian juga dia membantu masyarakat sekitar agar bisa mendapatkan internet. Makanya di warung ini juga buka usaha wifi. Biasanya kalau misalnya ada wifi ini ada dihitung kok biaya kopi ya, beli kopi free wifi gitu misalnya. Ya, itu tergantung nanti pemilik
warungnya seperti apa. Intinya si alumni ini namanya Immanuel ya. Saya sebutkan saja biar kalian tahu. Nah, dia udah memasang dan menerapkan ilmu jaringan yang dipelajari waktu kuliah, dan benar-benar saya sangat bangga sekali, ilmu yang dipelajari tidak sia-sia. Nah, ini foto-foto ini juga saya minta dari Immanuel ya, alumni BSI juga. Ini adalah server sederhananya dia nih, belum dibuat rapi sih, tapi ini udah bisa menjangkau satu RT lah, satu RT atau desa. Nah, ini tiang ini untuk menangkap sinyal, karena kebetulan sinyal yang diambil adalah sinyal dari HP. Jadi sinyal HP diolah terus dibagikan ke masyarakat sekitar. Ya tadi ya, biasanya bekerja sama dengan desa, ketua desa, RT dan sebagainya. Nah, kalau yang sebelah ini adalah tiang triangle. Jadi tiang triangle ini yang skalanya sangat besar, biasanya untuk desa-desa ya. Proyek-proyek desa itu biasanya menggunakan tiang triangle namanya. Ini bisa tingginya 40 meter, 50 meter, dan kalau pakai ini pasti stabil lah kalau pengalaman saya ya. Kalau dia dari tiang ini aja udah stabil, apalagi yang ini ya, bisa lebih tinggi dan tidak ada halangan karena menangkap sinyalnya tidak terhalang oleh gunung, tidak terhalang oleh pohon dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ya, ini videonya dia pasang di salah satu tempat tadi ya, mungkin di warung. Nah, ini adalah antena untuk menangkap sinyal GSM, terus diturunkan ke bawah, nanti dibagi oleh mikrotik. Nah, itu namanya router. Fungsinya adalah untuk membagi biar pembagian bandwidth-nya atau internetnya merata. Jadi, ini sama halnya kalau kalian main di cafe kan. Di cafe itu biasanya sumber internetnya dari IndiHome kan paling 50, yang di situ mungkin lebih seratusan misalnya. Kenapa tidak lelet? Karena ada yang mengelola bandwidth tersebut, namanya mikrotik ataupun bisa nanti Cisco. Tapi kebanyakan yang saya temukan di lapangan adalah perangkat kerasnya yang untuk mengelola manajemen bandwidth adalah mikrotik. Nah, kita lihat ya. Nah, dia turun ke bawah. Ini untuk ngetes kecepatannya. Nah, yang tunggal ini namanya tiang tunggal ya. Kalau yang 3 itu triangle. Oke, dia ambil sini. Nah, tuh di daerah ya, mungkin yang berada di daerah ya bisa berpikir ya, oh bisa juga nih dibangun nanti seperti ini, bisa hubungi saya, bisa saya bantu untuk kalian bisa seperti ini ya, ya bisa mengembangkan ilmu dan juga mendapatkan penghasilan kalian ya. Lebih bagus sih kalian bisa kerjasama dengan desa ya kan, bisa membangun desa itu juga. Nah ini server saya di rumah nih, di rumah saya yang di Ambawang. Saya buat ini, saya bagi untuk ke warga sekitar. Untuk saya pisahkan bandwidthnya. Jadi warga sekitar itu nanti dia nggak pakai kabel. Jadi yang saya buat ini adalah wifi, dipancarin wifi. Nanti dia seperti ada modem lagi ke warga. Jadi nggak perlu kabel saya. Jadi kalau kayak kabel kan rentan terhadap ya orang-orang yang iseng ya. Terus kabel itu juga kena matahari kan, jadi kropos dalamnya itu. Jadi nggak bagus. Nah, saya pakai alat lagi. Modelnya seperti apa ya? Nanti saya tunjukin deh. Router juga. Jadi sinyal wifi ditangkap oleh ini. Jadi modelnya seperti IndiHome lah. Jadinya jatuh-jatuhnya seperti itu. Jadi dia nanti masa aktifnya misalnya bisa pakai sebulan gitu kan. Istilahnya iuran untuk bantu-bantu. Ya saya nggak pernah pakai nih internet ini. Saya bagikan. Mungkin dari mereka yang kurang mampu ya bisa nanti terbantu untuk sekolahnya. Seperti itu ya. Iuran untuk isi-isi kuota lah seperti itu. Ini bisa juga diterapkan seperti ini. Nah, ini saya bangun seperti ini. Ini ada, kalau kalian lihat ini ada powernya dari aki. Saya jadi kalau misalnya mati lampu dia tetap hidup buat 3-4 jam lah, karena menggunakan aki mobil. Jadi kalau mati lampu tetap bisa hidup. Nah, ini saya menggunakan power supply-nya outputnya DC dengan 12 volt, ada yang 24 volt. 24 volt ini biasanya untuk nanti di access point. Nah, pakai produknya TP-Link yang bagus ya. Ini saya liatin ya. Diberikan kipas biar nggak panas. Tuh. Ini saya rakit sendiri dan saya juga belajar dari Emmanuel tadi. Kebetulan Emmanuel itu pintar di bidang elektro. Jadi saya combine ilmunya, jadinya seperti ini. Alumni kita itu bagus, pintar-pintar ya. Kalau kalian bisa lihat, sebenarnya banyak juga yang sukses. Cuman kita tidak tahu dia itu alumni BSI itu bukan. Nah, salah satunya tadi saya contohin tadi. Kebetulan pas juga saya mengajar mata kuliah jaringan. Seperti itu ya, nih kalian bisa
terapkan. Kalau bingung nih alatnya seperti apa, nah ini ada hub, ini ada di hub juga. Nah kalau yang atas tadi ini router, ini modem, router juga sama. Nah ini saya bagi, jadi walaupun bandwidthnya kecil, kalau dibagi dengan benar akan stabil internetnya, tidak nge-lag. Yang main game maupun 10 orang tidak akan nge-lag, yang YouTubean tidak akan nge-lag. Jadi semuanya tercover dengan baik kalau menggunakan tadi router. Router itu bisa mereknya Mikrotik, bisa mereknya Cisco. Nah fokus yang di BSI kan sertifikasi kan Cisco tuh, ya berarti nanti kalian belajarinya Cisco. Tapi bisa juga nggak pakai Mikrotik, bisa, nanti kalian belajar juga Mikrotik seperti itu. Nice. Manfaat jika serius, ya tentu ya kalau serius ya itu pasti bermanfaat. Kalian kok bisa bayangin orang jaringan itu sangat sedikit yang pintar jaringan, benar-benar bisa jaringan ya. Kalau kalian bisa, otomatis itu adalah nilai plus untuk kalian. Bisa dimanapun kalian kerja pasti akan dimanfaatkan kalian, dan pasti akan kalau kalian pintar juga biasa dikasihkan beasiswa untuk belajar lagi itu sertifikasi apa seperti itu. Yang kedua, menciptakan usaha sendiri. Yang tadi saya bilang, Emmanuel ini sudah mempunyai 10 titik yang dia cover. Kalian bisa bayangkan 10 titik itu mungkin ya udah untungnya jutaan lebih gitu. Mungkin prediksi saya 4 jutaan, 5 jutaan lah mungkin itu. Lumayan kan untuk menghidupi biaya hidup bulan kan. Kalian nanti kan akan berkeluarga juga. Nah, membantu untuk memasukkan keluarga seperti itu. Ya, ini nggak ada rugi-ruginya kalian. Yang ketiga, ilmu jaringan terus berkembang. Kalian bisa bayangkan ini udah eranya 4G, gak lama lagi masuk ke 5G. Nah itu HP sekarang masih 4G nih, udah rilis yang 5G, yang produknya Samsung ya nggak salah saya. Nah itu udah ada semua. Nah tidak akan bosan jadinya. Oh ternyata ada ini tantangan lagi. Kalau saya seperti itu, tantangan lagi gitu, belajar 5G nih, bagaimana perkembangan 5G nih, apa frekuensi yang frekuensinya berbeda, frekuensinya berapa. Nah itu kan banyak hal yang dapat kita pelajari. Yang keempat, dapat mengenal berbagai perangkat-perangkat jaringan. Ya, perangkat yang baru, perangkat lama, bisa kalian bandingkan. Sangat-sangat, perangkat jaringan sangat banyak. Ya, sangat banyak banget. Jadi kalian kalau belajar jaringan ini tidak akan membosankan. Kalau saya ya. Nah, tujuannya apa sih kalian belajar mata kuliah ini? Mampu memahami konsep jaringan. Ya, tadi bisa mengenal apa itu RT RW net, LAN, PAN, ya kan? WAN, topologi jaringan lah. Yang populer sekarang kan RT RW net, atau bisa dikatakan desa net, sama aja lah. Jadi dia sebuah jaringan internet yang berskala desa atau RT seperti itu. Merancang pengamatan jaringan IP versi 4 dan subnetting. Nah ini juga nanti akan kalian pelajari juga pasti nih digunakan. 3, mampu menjelaskan memahami tentang perangkat-perangkat. Tadi saya bilang perangkat jaringan tuh banyak. Kalian juga nanti akan pelan-pelan belajar tentang perangkat-perangkat jaringan itu apa aja. Mampu memahami, mengenali jenis-jenis topologi yang saya bilang tadi. Mampu memahami tentang konsep 7 layer OC, jadi ada 7 lapisan layer, termasuk ada perangkat keras, ada software, nanti akan dipelajari. Teori aja ya, ini hanya istilahnya kalau kulit itu ya buah itu bagian kulitnya dulu. Nah kalau udah ke tadi itu yang saya tunjukin video itu berarti udah di dalamnya tuh. Udah di dalam buah itu sendiri. Jadi yang kalian udah terapkan lah seperti itu. Mampu memahami fungsi dari perangkat switch serta menguasai konfigurasi jaringan pada Cisco ya. Nanti ini juga kalian pelajari, memahami fungsi dasar perangkat router, konsep routing serta implementasi. Syukur-syukur bisa langsung buat seperti yang tadi. Kalau ada buat seperti tadi, kalian bisa, misalnya kalian nih udah belajar seperti itu, nanti tugasnya saya kasih tugas khusus dan saya kasih nilai plus mahasiswa yang udah bisa sampai seperti itu. Oke, tinggal tunjukin aja videonya ke saya, tutorialnya, nanti kan bisa ketahuan. Nih, apa sih yang perlu disiapkan nanti untuk perkuliahan kita? Beli alat jaringan ini nggak rugi ya, pasti kalian pakai kok nanti. Tang krimping itu harganya 80-an kalau nggak salah saya. Ya misal kelompoknya 4 orang ya 20.000 lah nyumbang, ya paling enggak. Itu bisa dijadikan praktek. Kalau kalian nggak praktek ya gimana coba kalau nggak dipraktekin? Karena barang ini harus dipraktekin, tidak bisa hanya dilihat gitu aja. Bisa mengetahui itu LAN yang bekerja dengan baik atau enggak. Kalau nggak dipraktekin bagaimana? Pakai simulasi. Simulasi kan nggak dipakai waktu di lapangan, ya kan? Jadi harus benar-benar kalian coba gitu. Hub atau router kalau ada, lebih bagus sih kalau ada ya.
kabel UTP, konektor. Terus nah ini kalian install ya dari sekarang ya. Di sini ya webnya. Kalian cari aja Cisco Packet Tracer atau di Google ketik download Cisco Packet Tracer, nanti keluar nih. Kalian download sesuai dengan versi Windows kalian. Nah, serasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin ini gambaran aja. Mudah-mudahan kalian bisa termotivasi melihat tadi video tadi ya. Bisa dapat gambaran juga tentang mata kuliah ini. Ingat, saya tidak akan bisa sepenuhnya total memberikan ada yang semua ilmu saya di video. Jadi kalian silakan tanya ke saya via WA. Secara pribadi boleh ya, lihat waktunya. Kalau misalnya waktu kuliah silakan, waktu antara jam 8 pagi jam 9 malam masih saya akan layani. Tapi kalau jam 9 ke atas kan saya udah istirahat. Jadi dilihat waktu untuk berkomunikasi dengan dosen juga. Oke, tetap semangat. Jangan lupa channelnya di subscribe, like, and share, dan terus tonton channel saya. Kalau bisa ya kalian bisa juga membuat video-video seperti saya juga untuk pengembangan diri kalian ya kan. Jadi enggak ya ada manfaatnya juga lah untuk kalian sebagai referensi. Oh, pernah buat video seperti ini juga. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.